ini kan tidak lepas dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga ya, Ustaz ya. Dan yang episode sebelumnya kita bahas tentang anak laki-laki. Tadi kan ada umurnya juga ya, Ustaz ya. 0 sampai 7, 7 sampai 15 dan seterusnya gitu. Nah, itu kan ada tahapan bagaimana ibu masuk, bagaimana ayah masuk, bagaimana memainkan sensitivitas perasaannya ya, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga yang sama sekali tidak merasakan itu gitu loh. Bagaimana ayah masuk juga bisa membuat dia semakin bisa berpikir secara logika laki-laki tanpa kehilangan perasaan perempuannya gitu. Kehilangan perasaannya, kehilangan perasaannya. Nah, kalau anak perempuan gimana, Ayah Irwan? Ya, sebenarnya gini Mas Wisnu, apa yang disampaikan Ustadz Benri itu ibaratnya kalau kita menggunakan kata-kata yang lain adalah sebuah perjalanan tanpa rujukan gitu loh Mas. Ini kan pengasuhan ini kan sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Nah, bayangkan kalau sebuah perjalanan tanpa ada roadmap, tanpa ada rujukan, tanpa ada peta jalannya gitu loh Mas gitu. Jadi yang tadi kita bicarakan hanya persoalan satu, mungkin persoalan keperawanan, banyak lagi persoalan yang lain. Misalnya anak perempuan kita yang memang persoalan agama nggak sampai, ada persoalan soal-soalan misalnya cara berpikir anak perempuan gitu, dan itu semua terjadi karena apa? Karena memang kita nggak punya rujukan Mas. Kita mendidik dan mengasuh anak perempuan kita nggak ada roadmapnya, padahal ini perjalanan panjang gitu, yang seperti Mas Winu sampaikan tadi itu. Sebenarnya tujuan kita mendidik anak perempuan itu kemana sih sebenarnya? Profilnya seperti apa gitu loh Mas gitu ya. Nah, bayangkanlah kita mendidik anak perempuan tapi kita nggak punya profil sukses gitu loh Mas, yang kita merujuk ke siapa ini gitu loh Mas gitu. Sementara banyak betul modeling di dunia ini yang akan mengganggu perjalanan panjang ini gitu loh Mas. Contoh yang tadi Mas ini tanyakan, kalau anak di umur 1,5 tahun itu apa yang harus kita lakukan? Kan itu udah ada rujukannya sebenarnya yang tadi Ustadz Benisa katakan. Jaga banyak hal dalam diri anak perempuanmu, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hati nuraninya. Anak 0 sampai 7 tahun, kalau kamu ingin menghebatkan anak perempuanmu kelak kemudian hari, jangan tidak pernah kamu ceritakan persoalan 4 perempuan yang ceritakan Rasulullah SAW. Kalau kamu punya anak perempuan, jangan sampai kamu nggak pernah menceritakan, khatamkan cerita tentang Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Khadijah dan lain-lain, yang 4 perempuan itu. Nah, jadi ini terjadi Mas, ketika misalnya anak perempuan kita sudah mulai balik, kita katakan kamu kok nggak ada malunya gitu. Emang nggak ada diterapkan malunya Mas. Gitu, karena kita nggak punya rujukan gitu. Contoh gitu Mas, ketika di umur 1,5 tahun gitu, kita ibu menggendong anak tapi nggak pernah menjelaskan bahwa cerita tentang apa, tentang misalnya lagi gendong itu terus ibunya pegang rambutnya anaknya gitu, Mbak nanti suatu saat kita kamu sudah balik, ini ada aurat, kamu harus tutup atau apa gitu. Kita nggak punya rujukan itu. Anak umur perempuan umur 2 tahun 3-4 tahun gitu, kita nggak punya rujukan, sehingga anak kita proses mengenal malunya nggak ada Mas. Padahal sebenarnya bagusnya kalau kita punya anak perempuan di umur 2 tahun itu sudah mulai kita mengenalkan persoalan terbiatul jinsiahnya gitu loh Mas. Pendidikan seksualitasnya. Jadi makanya setiap orang punya anak perempuan umur 2 tahun 3 tahun itu pasti di pintu keluarnya itu ada jilbab bergok gitu loh Mas gitu. Karena itu adalah proses ketika dia mau lari keluar ke rumah, kita kan menghalangi atau menghalangi gitu. Misalnya kita bilang, Mbak nggak boleh keluar rumah dulu. Kenapa sih? Aku pengen main gitu. Di saat itulah proses kita dekat sama dia, kita pegang rambutnya, kita sentuh bahwa ini nak, kamu muslimah, ini auratmu. Allah mengatakan ini nggak boleh dilihat. Pakai kerudung ya nak gitu. Dia pakai kerudung, kemudian dia keluar, dia cabut kerudungnya nggak ada masalah. Tapi kita lakukan, kita lakukan terus menerus Mas, kita lakukan terus. Karena kan prosesnya 0 sampai 7 tahun kan pembiasaan. Bagaimana kita nggak melakukan? Bagaimana anak perempuan nggak ada pembiasaan malu gitu Mas? Gitu. Terus kita berharap ketika dia sudah umur 8-9 tahun kita bilang kamu kok nggak ada malunya gitu, nggak bisa gitu loh Mas gitu. Nah ini yang tadi kita Ustadz ini juga jelaskan persoalan bahwa ini perjalanan panjang tapi kita nggak punya roadmap, kita nggak tahu mau kemana ini dibawa gitu. Sama seperti kita bicara anak laki-laki gitu ya, profil anak laki-laki itu apa sih gitu, target kita apa gitu kan. Target terakhir seperti Ishak dan Ismail. Kalau target anak laki-laki umur 7 tahun siapa? Target anak laki-laki umur 14-15 tahun siapa? Gitu. Pernah kita mengenalkan Zaid bin Sabit kepada anak kita?
Pernah kita menceritakan tentang Usamah kepada anak kita? Seperti apa identitasnya di umur itu kan gitu ya. Anak perempuan kita di umur 0 sampai 1,5 tahun. Pernah kita bilang sama istri kita, "Dek, jangan kamu perkenalkan orang lain, perkenalkan ini dulu ke anak perempuanmu," kan gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita di tahap-tahap itu dia nggak mengenal apa yang harusnya dia kenal gitu. Yang harus ada lapisan-lapisannya. Nah, nanti di umur yang 7 sampai 14 sampai 15 tahun, sebenarnya anak perempuan kan agak lebih gampang, lebih maju kedewasaannya, perkembangan tumbuh kembangnya. Nah, biasanya di umur-umur mulai di umur 7-6 tahun itu sampai umur sekitar 14 tahun. Nah, itu yang tadi Ustaz Bendri katakan, kita simulasi itu 4 perempuan itu. Gitu. Nah, persoalannya Mas Wisnu adalah di rumah bisa jadi nggak punya roadmap, anak kita di sekolah juga nggak punya roadmap. Itu yang gitu. Jadi kalau saya bilang anak perempuan yang 60% lebih itu kan adalah data yang dikembangkan oleh pemerintah, itu kan hanya yang melapor, Mas, yang tidak ditangkap. Tapi bisa jadi 80%. Gitu loh, Mas, yang di luar gitu. Nah, Ustaz Bendri tahulah itu persisnya seperti apa di hari-harian beliau mendapatkan itu. Bisa jadi itu 80% gitu. Nah, persoalannya adalah nggak bisa kita salahkan anak perempuan kita, gitu Mas. Orang kita nggak ada roadmapnya, Mas, dan ini pembiaran yang luar biasa, Mas. Ketika misalnya anak perempuan rujukannya terlalu bebas di mana di televisi dan apa gitu, itu rujukannya. Sementara kita nggak punya. Kita mau dalam perjalanan jauh tapi nggak ada roadmap, Mas. Nggak ada ininya gitu. Nah, tahapan-tahapan itulah yang memang kita harus segera kalau kita membenahilah sebenarnya roadmap mengasuh anak perempuan itu kemana, profil suksesnya siapa gitu loh, Mas, gitu. Sehingga kita nggak frustasi. Jadi nanti ngambang, Mas, tujuan kita ke sana kan nggak punya roadmapnya, kita ke sini, Mas, merasa bahwa kita sudah mendidik anak perempuan, gitu loh, Mas, kan. Jadi tujuannya udah muter-muter ke sana gitu loh, Mas, gitu. Sampai sebenarnya belum lagi salah-salahnya. Belum salah gitu loh, Mas. Gitu. Itu tadi karena salah role model, sehingga tadi karena dia tidak punya rujukan mana sih yang kita didik. Karena kan profil wanita sukses ini sekarang yang disodorkan media itu kan figur fulana-fulana yang sejatinya justru jauh banget dengan apa yang sejatinya dipelajari dari sisi syariat gitu. Fulana dianggap sebagai role model ini, dia dengan jingkrak-jingkriknya, follower banyak, dianggap wanita sukses dan karena dia bisa menghasilkan. Betulkah itu sebagai suksesan? Jadi ini hal yang pondasi pertama dipahami dulu, karena kalau sejak awal nggak ngerti tujuan mendidik anak perempuan itu apa, pasti salah dalam memberikan stimulasi. Yang kedua, saya ingin mengomentari sebenarnya ini isu penting ketika perempuan dalam tanda kutip katakanlah tidak perawan. Ini juga tamparan keras bagi figur ayah sebenarnya. Kenapa? Karena kan sebenarnya di balik isu tentang anak perempuan yang kehilangan keperawanan, sebenarnya itu dia sedang menunjukkan jiwa dia, tangki cintanya kosong. Tangki cinta itu kan kebutuhan dasar perempuan utama, walaupun laki-laki juga, tapi dia butuh banget gitu ketika apalagi sudah remaja. Nah, masalahnya adalah tangki cinta itu kan dalam tanda kutip, saya ngambil istilah Irwan, itu SPBU resminya itu bapak ibunya gitu. Bapaknya itu sebagai SPBU resminya, tapi ini SPBU-nya tutup gitu ya. Kalaupun dia buka ya harganya naik gitu ya. Jadi dia butuh bahan bakar. Dia butuh. Sementara cintanya itu dia butuh. Sementara kalau dia pengen buka, bapaknya jual mahal gitu, harganya naik gitu maksudnya. Jadi ya, itu kan ayah-ayah yang susah diakses, ayah-ayah yang anaknya menghubungi, maaf nak, ayah lagi sibuk, jangan ganggu, gitu kan gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan dalam tanda kutip SPBU yang buka 24 jam, yang dia harganya murah gitu. Harganya murah, dia bisa pagi-pagi menawarkan, kamu gimana kabarnya, mau aku temani, kamu kalau nangis nggak usah takut, abang akan menyeka air matamu gitu. Nah, ini yang muncul. Nah, makanya kata dia tahu, ada ya, ternyata dia kok bukan siapa-siapanya, aku perhatian sama aku. Dan akhirnya wanita itu kalau sudah jatuh cinta, mohon maaf, dia akan serahkan apapun yang diberikan, karena bagi buta dia, dia bagi dia cinta itu buta. Bagi dia kalau udah dia ada lelaki menunjukkan itu, memenuhi kebutuhan dasar dia, kan wanita butuh secara audio, dia butuh kalimat yang membuat dia merasa diperhatikan. Ya kadang-kadang rayuan-rayuan gombal yang di sosmed kan gitu. Kamu tuh bedanya nggak PKI sama kamu? Nggak, kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis gitu. Kelepak-kelepak itu. Itu baru gitu loh. Kita status dulu ya. Nah, yang kayak gitu. Tuh, kayak istri boleh tuh. Yang lain kan. Iya dong.
Itu kan tahu-taunya pas apa beda PKI dan kamu pas menjalankan PKI kuota habis. Aduh. Agak susah diteruskan. Iya. Ternyata bapak kamu PKI. Bahaya itu. Nah, isu yang hari ini juga makanya gini, saya tuh dalam keadaan boleh dibilang bercanda, tapi dalam setiap kajian saya misalnya ketika saya pernah pulang malam-malam gitu suatu acara tablik akbar malam tahun baru saya lupa apa sebelum pandemi, tapi sebelum pandemi kayaknya itu baru kali itu saya ngisi kajian pandemi yang luar biasa banyak 5.000-an orang mampir sampai ke luar masjid, pulang jam 1 sampai jam 2 malam. Itu yang bikin nyesek, justru banyak anak perempuan yang dibonceng sama anak laki-laki ya, dan saya yakin itu bukan pasangan rasa halalnya, pasti ini ada pacar gitu. Itu sampai jam 2 pagi gitu. Waktu itu salah satu yang nganter saya itu panitia begini, iya Ustaz nih di sini tuh hampir tiap malam minggu nih banyak gitu. Saya langsung bilang gini, saya mau tantang kamu mau nggak gitu, apa? Saya berani menjamin wanita yang kayak gini, ini bercanda atau nggak? Tapi dibilang tapi kamu pasti nggak dekat sama bapaknya. Kalau ada satupun yang nggak jawaban yang nggak dekat sama bapaknya, saya kasih uang kamu gitu. Ternyata dia bener-bener praktekin itu. Dia ngobrol dan bener ternyata nggak ada bapak anak yang punya figur ayah. Jadi anak tuh kalau bapaknya nggak deket sama anak perempuan, bagi dia siapapun yang mengisi tangki cinta aku serahkan keperawananku bagi sesuatu. Nah, jadi makanya saya tuh harusnya BKKBN ketika menyodorkan data ini harusnya juga melihat relationship-nya. Okay. Relasinya gini. Coba ini kenapa penyebabnya? Coba aja gali. Kasih tahu ya. Bisa, dan saya berani menjamin tuh. Katakanlah dari 60% itu hampir 100% itu pasti nggak punya figur ayah. Makanya nanti dalam konsep seni mendidik anak perempuan, ayah itu termasuk figur utama. Figur utama, dia wajib menjadi figur yang dicintai. Bagi anak perempuan, ayah itu the first love, cinta pertama. Kalau enggak bahaya. Nah itulah juga salah satu kenapa pentingnya melibatkan ayah dalam hal ini.